Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Frisinia Paskalin Halo dengan NIM 25-564-385-PKU-23-715. Saya dari Minat Kesehatan Lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 fase dalam penelitian kualitatif atau From Data Management to Actionable Findings, a 5-phase process of qualitative data analysis. Jadi ini adalah hasil summary jurnal dari Andrea J. Bingham. Kita langsung saja. Untuk tahap pertama di sini kita ada mengorganisasikan data. Di tahap ini sendiri yang pertama itu kita harus mengidentifikasi data dulu sesuai tipe, sumber, dan waktu dan lokasi. Hal ini untuk mempermudah kita dalam mengkategorikan data selanjutnya. Nah, yang keduanya ini menandai data dengan masing-masing kode ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan menandai data atau mengkategorikan data, ini akan mempermudah kita atau peneliti dalam mengelola data ke depannya. Tahap kedua, kita ada mengurutkan data. Yaitu dalam mengurutkan data ini, kita akan mengurutkan data atau mengkodekan data sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Bedanya dengan tahap 1, kalau di tahap 1 itu kita mengidentifikasi sesuai tipe, sumber, waktu, dan lokasi. Tetapi di tahap 2 ini, kita itu akan mengkodekan atau mengurutkan data yang telah kita kodekan dari tahap 1 ke dalam bentuk yang lebih spesifik lagi, yaitu berdasarkan tujuan dan pertanyaan penelitian. Tentu saja ini bisa kita lakukan dengan membaca, memilah, dan mengorganisasikannya. Nah, tahap ini juga membantu kita atau membantu peneliti untuk menyaring data yang setidaknya kurang relevan. Tahap 3 sendiri itu ada pengkodean terbuka. Dalam tahap ini, yang pertama kita itu mendefinisikan dan menerapkan kode saat membaca. Bahkan kode-kode yang kita baca sebelumnya ataupun kita telah kategorikan sebelumnya, kita bisa menerapkan itu pada topik-topik awal atau topik awal yang telah kita tentukan sebelumnya dari hasil membaca literatur. Nah, dalam tahap ini kita juga membandingkan data yang sudah dianalisis sebelumnya dengan data yang baru saja kita kode. Hal ini untuk mendapatkan suatu perbandingan agar kode-kode yang kita dapatkan nanti bisa dimanfaatkan untuk hasil penelitian kita tentunya. Dan yang ketiga ini tentu saja proses atau fase 3 ini mendukung peneliti dalam mengidentifikasi topik atau konsep baru yang nantinya bisa kita kembangkan menjadi suatu temuan. Tahap 4 sendiri, kita mengidentifikasi pola, tema, dan temuan. Jadi kodean dari tahap 3, tahap 2, kita akan meninjau kembali kode-kode tersebut sehingga nantinya kita bisa mendapatkan suatu pola dari pengkodean tersebut. Nah, pola-pola ini bisa kita kembangkan menjadi suatu tema atau temuan yang nantinya berguna untuk hasil analisis atau hasil penelitian kita nanti. Nah, yang tahap terakhir kita akan menerapkan teori dan menjelaskan temuan. Nah, di tahap ini yang pertama kita akan membuat atau menerapkan kode-kode yang selaras dengan literatur. Nah, literatur ini adalah literatur yang telah kita gunakan untuk tinjauan pustaka. Nah, fase ini itu membantu peneliti untuk mengidentifikasi secara tepat bagaimana hasil-hasil temuan kita ini atau hasil pengkodean sebelumnya itu dapat berkontribusi pada penelitian kita sesuai dengan tema dan bisa membantu membuat argumen yang lebih sesuai lagi, yang lebih bermakna lagi tentunya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya Frisinia Paskalin Halo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om.